Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Ketemu lagi sama Ustazah. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, ayo siapkan dulu buku paket matematika, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Dibuka halaman 33. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar bilangan cacah, operasi pada bilangan cacah. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Simak baik-baik video berikut ini ya. Kita akan belajar operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Ada aturan dalam menghitung bilangan cacah, ada operasi campurannya. Ada 4 aturan. Yang pertama, operasi di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Yang kedua, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan dari depan. Yang ketiga, jika ada operasi perkalian dan pembagian, juga dikerjakan dari depan. Yang keempat, jika ada operasi perkalian atau pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah perkalian atau pembagiannya dulu. Penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, perkalian dan pembagian sama kuat. Kalau penjumlahan atau pengurangan ketemu dengan perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan dulu perkalian atau pembagiannya yang lebih kuat. Langsung saja ke contoh ya. Contoh pertama, 10.000 dikurangi 4.283 ditambah 3.127. Di sini ada yang di dalam kurung, yaitu operasi penjumlahan yang ada di dalam kurung. Maka saat penyelesaian, yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung sesuai aturan yang pertama. 10.000 kita tulis dulu. 10.000 dikurangi 4.283 ditambah 3.127 adalah 7.410. Nah, sekarang operasinya tinggal 10.000 dikurangi 7.410 sama dengan 2.590. Contoh yang kedua. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Tadi pada aturan ketiga, jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka dihitung dari depan. Kita hitung 365 kali 85 dulu. Sama dengan 31.025 dibagi 5. Tinggal dibagikan hasil perkaliannya tadi dibagi dengan 5 sama dengan 6.205. Contoh yang ketiga. Ini ada beberapa operasi pembagian, penjumlahan dan perkalian. Tapi coba perhatikan, ada yang di dalam kurung. 400 ditambah 100 ini di dalam kurung. 40 kali 25 ini juga di dalam kurung. Perhatikan penyelesaiannya. Karena ada operasi yang di dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 12.500-nya ditulis dulu. 12.500 dibagi hasil penjumlahan 400 dan 100 itu 500. Kemudian ditambah yang di dalam kurung yang kedua, 40 kali 25 dihitung dulu. Hasilnya 1.000. Nah, sekarang tinggal 2 operasi, pembagian dan penjumlahan. Tadi kalau ada operasi perkalian atau pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan, yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian.
sama dengan 12.500 dibagi 500. Berapa ya? Ya, 25. 25 ditambah 1000 sama dengan 1025. Sampai sini dapat dipahami? Insya Allah sudah paham ya? Kalau sudah, kita masuk ke soal cerita. Soal cerita pada bilangan cacat. Contoh soalnya yang pertama. Seorang pedagang beras menerima beras sebanyak 3.750 kg. Sebelumnya pedagang itu masih memiliki persediaan 1.570 kg beras. Lalu keesokan harinya ia berhasil menjual 2.140 kg beras. Berapa kilogram beras yang belum terjual? Kalau tadi aturan hanya untuk operasi bilangan cacah yang bukan soal cerita ya, diingat. Kalau soal cerita, maka kita ngitungnya sesuai dengan alur ceritanya dari awal. Perhatikan penyelesaiannya. Awalnya seorang pedagang menerima beras sebanyak 3.750. Sebelumnya memiliki persediaan, maka kita jumlah ditambah 1.570. Keesokan harinya berhasil menjual artinya dikurangi yang dijual 2.140 sama dengan dihitung dari depan karena operasinya penjumlahan dan pengurangan, maka dihitung dari depan. 3.750 ditambah 1.570 sama dengan 5.320. Kemudian dikurangi yang terjual 2.140 sama dengan 3.180. Jadi beras yang belum terjual adalah 3.180 kg. Contoh soal kedua. Kemarin ibu membeli 55 kg beras. Hari ini ibu membeli lagi 85 kg. Ibu berencana membagikan semua berasnya kepada tetangga yang membutuhkan. Jika jumlah tetangga yang akan mendapatkan beras sebanyak 20 orang, berapa kilogram beras yang akan diterima setiap orang? Perhatikan penyelesaiannya. Awalnya ibu membeli 55 kg, kemudian membeli lagi, berarti ditambah 85 kg. Ibu berencana membagikan berasnya ke tetangga yang akan menerima beras 20 orang, berarti dibagi 20 orang. Walaupun di sini operasinya penjumlahan dan pembagian, tapi yang dihitung bukan pembagiannya dulu. Karena soal cerita kita harus mengikuti alur ceritanya. Yang kita hitung adalah penjumlahannya dulu. 55 ditambah 85 sama dengan 140 dibagi 20 orang sama dengan 7. Jadi beras yang akan diterima setiap orang, setiap tetangga ibu adalah 7 kg. Contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang telah membeli 30 kg kelengkeng. Pedagang tersebut membeli lagi 6 kardus. Setiap kardusnya berisi 40 kg. Semua kelengkeng tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 3 kg kelengkeng, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, awalnya seorang pedagang memiliki 30 kg kelengkeng, kemudian membeli lagi. Nah, membelinya ini dalam bentuk kardus, ada 6 kardus, setiap kardus berisi 40. Maka ditambah 6 kita kalikan dulu dengan 40 kg agar mendapatkan banyak beratnya kelengkeng. Karena akan dihitung dulu, maka dikasih kurung 6 kali 40. Kemudian kelengkeng tersebut akan dikemas ke beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastiknya berisi 3 kg. Berarti dibagi 3. Yang akan kita hitung dulu adalah 6 kali 40-nya. Maka 30 ditulis dulu, 30 ditambah
6 kali 40, 240 dibagi 3. Nah ini tidak ada yang dikurung lagi. Jadi menghitungnya dari depan sesuai dengan alur ceritanya. 30 ditambah 240 sama dengan 270 dibagi 3 sama dengan 90. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 90 buah. Sampai sini dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah lewat Wapri. Sekian materi dari Ustazah. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dengan baik. Sebelum kita tutup materi pada pagi ini, mari kita membaca kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.